Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002 09501036 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dengan kelas PTIKC. Kali ini dan pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Elektronika Analog dan Digital, saya akan membahas materi tentang sistem elektronika analog dan digital. Analog dan digital. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data saja atau bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Sedangkan analog adalah sistem pengolahan data yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Adapun contoh-contoh barang-barang elektronik analog dan elektronik digital. Elektronik analog terdapat jam analog, termometer analog, speedometer analog, dan TV retro atau TV jadul. Kemudian barang-barang digital yaitu ada jam digital, termometer digital, speedometer digital, dan TV LED. Data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Yang pertama, elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik yang bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Pada elektronika analog, kuantitas fisik diukur atau diproses dengan mengubahnya ke dalam tegangan atau arus yang sesuai. Sinyal listrik tersebut dapat digunakan untuk pemrosesan, menampilkan informasi, dan melakukan pengendalian. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Sinyal analog juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang secara terus-menerus disebarkan melalui berbagai media transmisi. Contoh sinyal analog yang paling mudah adalah suara, seperti pada teknologi telepon atau radio konvensional, sinyal gambar atau foto pada kamera konvensional, sinyal video pada televisi konvensional. Pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Transmisi analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi.
Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal dalam analog dalam satuan detik. Dan yang ketiga ada phase. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Dan dapat kita lihat pada gambar berikut. Data analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data suara, data digital atau data luaran modem. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat atau amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Dan data transmisi analog terbagi atas dua, yaitu yang pertama analog to analog transmission dan yang kedua digital to analog transmission. Yang pertama, analog to analog transmission. Konversi analog ke analog atau modulasi adalah representasi informasi analog dengan sinyal analog. Ini adalah proses berdasarkan karakteristik gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo instan dari sinyal modulasi. Modulasi ini umumnya diperlukan ketika saluran bandpass diperlukan, di mana bandpass adalah rentang frekuensi yang ditransmisikan melalui filter bandpass yang merupakan filter yang memungkinkan frekuensi tertentu untuk melewati sinyal pencegahan pada frekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua, digital to analog transmission. DAC atau singkatan dari digital to analog converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Aplikasi DAC ini adalah sebagai antarmuka atau interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemrosesan sinyal analog. Perangkat DAC dapat berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu mengandung high, aktif, dan true, dan 0 yang mengandung low, non-aktif, atau false. Rangkaian elektronika digital adalah sistem elektronika yang tersusun dari berbagai macam komponen elektronika yang menggunakan signal digital. Elektronika digital juga bisa dikatakan sebagai rangkaian elektronika yang membutuhkan aliran listrik atau energi kimia untuk menggerakkan atau membuat benda tersebut berfungsi. Rangkaian elektronika digital merupakan aplikasi dari aljabar Boolean dan digunakan pada berbagai bidang seperti komputer, telepon seluler, dan berbagai perangkat lain. Rangkaian elektronika digital biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan, sedangkan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Contoh yang paling gampang untuk memahami notasi ini adalah saklar lampu. Ketika kita menekan tombol on, berarti terjadi hubungan yang membuat lampu menyala, sehingga dinotasikan 1. Ketika kita menekan off, maka akan berlaku sebaliknya. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1
sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal tersebut disebut dengan bit. Sinyal digital mengandung 4 informasi, dan yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 3. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. 4. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1 atau on dan off dalam menginterpretasikan informasinya. Contohnya adalah data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk binar. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang, yaitu repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Dan ada dua transmisi digital, yaitu yang pertama digital to digital transmission dan yang kedua analog to digital transmission. Yang pertama, digital to digital transmission. Data atau informasi dapat disimpan dalam dua cara, analog dan digital. Agar komputer dapat menggunakan data, itu harus dalam bentuk digital diskrit. Mirip dengan data, sinyal juga bisa dalam bentuk analog dan digital. Untuk mengirimkan data secara digital, harus dikonversi terlebih dahulu ke bentuk digital. Konversi digital ke digital yang dimaksud di sini adalah perubahan dari data digital ke sinyal digital. Yang kedua, analog to digital transmission. Analog to digital converter atau yang disingkat dengan ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian, diukur dengan menggunakan sistem digital. ADC memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan dan sampling. Perbandingan sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Dengan alasan lain, keluar ide pemakaian bersama antara sinyal digital dan sinyal analog, yaitu selama user berbentuk analog dan selama media transmisi berbentuk digital, pengubahan sinyal dilakukan dengan pembagian sinyal analog menjadi sinyal binar yang berbentuk bit 1 dan 0 untuk selanjutnya ditransmisikan pada media transmisi. Perbandingan data analog dan digital. Pada analog, yaitu dirancang untuk suara,
tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi, dan analog bisa dikonversi ke digital. Sedangkan versi digital yaitu dirancang untuk data dan suara, mendukung perkembangan teknologi, lebih mudah pemrosesannya, kecepatan relatif tinggi, overhead rendah, dan digital bisa dikonversi ke analog. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.